Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak, Ibu, serta rekan-rekan semua. Terima kasih sudah bergabung ke dalam webinar CWKTMFG dari Piranusa. Perkenalkan, saya Adi Tama yang akan menjadi host atau moderator di webinar di hari ini. Sebelum kita mulai, kita boleh ya kita perkenalan. Mungkin rekan-rekan ada yang hadir dari luar Jakarta atau mungkin dari luar Pulau Jawa mungkin ya. Ya, saya mau ngecek dulu nih yang paling jauh dari mana nih? Kira-kira yang dari Jawa Timur mungkin ada atau eh, dari sekitar Jakarta dulu deh, Bekasi, Cikarang, Karawang. Mungkin ada yang sudah hadir di webinar kali ini. Boleh absen terlebih dahulu kita sebelum mulai webinarnya ya. Saya dari Tanah Mungkin Abang, ada. Mas. Wah, deket ya. Eh, deket banget nih dengan Firanusa nih. Oke, dari Jakarta sudah Tanah Abang. Ada lagi mungkin yang dari Bekasi, yang dari Cikarang, atau dari Jawa Tengah, Jawa Timur, atau mungkin di luar Pulau Jawa. Kita sapa-sapa dahulu nih, sebelum kita mulai uh, webinar hari ini. Boleh di kolom chat atau nyalakan audionya ya. Dari Tulungagung Jatim Oh, hadir. selamat bergabung Pak Latif dari Tulungagung. Selamat bergabung Pak. Ada lagi yang dari Jawa Timur mungkin rekan-rekan atau masih wilayah Jabodetabek nih? Iya, Mas Adi. Oh, Jadi dari banyak dari teman-teman Surabaya yang hadir juga di event webinar kali ini. Info tadi. Oh, oke Mas Adam, thank you. Ini juga nih ya, dari eh, from Karbon dan Elektrik dan Ibu Fida ya dari Surabaya. Dari Surabaya. Benar nih dari Jawa Timur lumayan banyak nih ya. Dari Gresik Jawa Timur tuh ada lagi dari Jawa Timur. Boleh boleh boleh. Ya mungkin eh yang Jawa Timur mungkin hadir karena kebetulan kita eh, bulan lalu ya hadir di event pameran Manufacturing Surabaya. Jadi mungkin rekan-rekan yang hadir di sini terinfo dari sosial media kami ya soal apa namanya event webinar di hari ini. Ini ada dari Bandung, Bapak atau Ibu Ripal ya, dari Galaksi Bekasi Andromeda. Wah, wah, udah beda planet nih. Oh, dari Kalimantan Timur hadir dari Berau. Selamat bergabung Bapak Ilham. Dari Karawang, Pak Edo Kurniawan. Selamat bergabung, Pak. Wih, lumayan nih dari Kalimantan Timur nih, Bapak Ilham. Dari Mas Bekasi Adi, sudah, boleh di-spill nggak sih ya. sebenarnya rundownnya acaranya hari ini tuh lebih ke mana? Iya. Jadi sebenarnya untuk rundown kali ini akan di-spill nanti ya ketika kita mulai nih. Nanti saya akan Oke, bacakan susunan rundownnya seperti itu, Mas Adam. oke. Oke, oke, mungkin kita bisa mulai ya untuk webinar di hari ini. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih rekan Bapak Ibu telah meluangkan waktu untuk bergabung pada webinar yang diselenggarakan oleh PT Piranti Nusantara Teknologi atau yang biasa dipanggil Piranisa. Saya perkenalkan diri lagi ya. Nama saya Adi Tama dari tim marketing Piranusa. Pada kesempatan kali ini saya akan menjadi moderator sekaligus host yang akan memandu jalannya webinar hingga selesai. Sebelum kita mulai acara, izinkan saya untuk memperkenalkan sedikit mengenai siapa itu Piranusa. Jadi PT Piranti Nusantara Teknologi atau Piranusa merupakan perusahaan yang bergerak di bidang teknologi informasi yang berfokus pada solusi software desain 2D, 3D, rendering, visualisasi, serta building information modeling atau BIM.
Kami juga merupakan gold partner resmi ZPSoft Indonesia yang menyediakan berbagai solusi profesional seperti ZPCAT, ZPCAT MFG, maupun ZP3D. Selain itu, Speranza juga menghadirkan beberapa solusi lain seperti Archicad, Divi Render, Enscape, SketchUp, V-Ray, dan berbagai solusi desain lainnya. Nah, pada webinar kali ini kita akan membahas bagaimana ZWCAT MFG dapat membantu proses drafting menjadi lebih cepat, lebih efisien, dan lebih praktis melalui berbagai fitur yang yang dirancang khusus untuk kebutuhan industri manufaktur dan mechanical engineering. Izinkan saya untuk membacakan susunan acara hari ini. Yang pertama, Company Profile Piranusa dan Solusi Produk oleh Mas Rio Imam Pangestu bagi perwakilan tim Piranusa. Setelah itu ada presentasi dan demo sertifikat MFG oleh Mas Daryl sebagai MFG Technical Specialist dari Piranusa. Setelah itu kita akan ada sesi Q&A sekaligus pengisian form feedback. Setelah itu ada sesi door prize. Nanti rekan-rekan akan dibagikan form feedback. Rekan harus mengisi form feedback terlebih dahulu untuk mengikuti sesi door prize sebelum acara closing dan foto bersama. Baik, tanpa berlama-lama lagi, saya persilakan kepada Mas Rio Imam Pangestu untuk menyampaikan company profile Piranusa. Ya, untuk Mas Rio, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, terima kasih Mas Adi atas kesempatan waktunya. Oke, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Izin memperkenalkan diri, saya Rio Imam Pangestu dari perwakilan tim Piranusa. Di sini saya akan membawakan terkait company profile Piranusa. Apa aja sih yang bisa disupport oleh Piranusa dan produksi solution apa saja yang ada di Piranusa. Sebelum saya share terkait company profile Piranusa, di sini Bapak Ibu semuanya yang ada di webinar ini sebelumnya sudah mengenal Piranusa atau belum nih? Mungkin di sini ada yang udah kenal atau mungkin udah yang apa namanya, yang sudah kenal ataupun yang belum kenal nih. Mungkin bisa dijawab di kolom kolom chat ya. Oh, dari Pak Mardin belum kenal nih, belum kenal terkait Piranusa ini. Oke, Pak Mardin. Oke, di sini saya nanti akan memperkenalkan terkait apa sih Piranusa itu. Nah, saya izin share screen ya Bapak Ibu semuanya terkait apa sih Piranusa itu. Sudah kelihatan, Mas? Oke, sebentar. Sudah kelihatan, Mas? Oke. Oke, Bapak Ibu semuanya. Nah, ini terkait apa namanya company profile Piransa. Udah kelihatan Mas Ari? Sebentar. Oke, sudah ya. Ini gambaran terkait company profile Piranusa. Apa sih Piranusa itu? Nah, Piranusa itu kepanjangannya adalah PT Piranti Nusantara Teknologi atau kita menyebutnya itu sebagai Piranusa atau apa namanya? Nama yang mudah dikenal lah untuk bisa diingat atau itu pun diucapkan. Nah, Piranusa itu sendiri atau Piranti Nusantara Teknologi adalah perusahaan IT profesional yang saat ini sudah banyak membantu lebih dari 500 perusahaan sejak pertama kita berdiri yaitu di tahun 2009. Nah, kita juga Piranusa itu fokus melayani industri di arsitektur, teknik, konstruksi atau biasa disebut dengan IC dan juga perusahaan-perusahaan manufaktur yang ada di seluruh Indonesia. Nah, produk apa saja sih dan solusi apa saja sih yang ada di Piranusa? Nah, produk dan solution yang Piranusa berikan itu ada ZWCAD, kemudian ada ZWCAD MFG, kemudian ada ZW 3D, SketchUp, begitupun juga Graphisoft, D5 Render, begitupun juga ada Aptar, ada Enscape, ada Chaos Corona, Chaos V-Ray, Kaspersky, Adobe, dan Microsoft. Nah, untuk kali ini kita akan membahas ke yang Certificate MFG yang nanti akan dibahas oleh narasumber kita yaitu oleh Bapak Daerel dari tim teknikal MFG di Piranusa. Nah, saya lanjut ya Pak ya. Nah, ini salah satu klien dari Piranusa. Bapak bisa lihat di sini ada banyak, terutama di industri manufacturing, ada juga di industri untuk di IEC-nya.
Nah, sebelum apa namanya saya lanjutkan terkait company profil Piranusa ini, saya menginfokan Piranusa mendapatkan penghargaan selama 3 tahun berturut-turut itu dari ZW Shop. Mulai dari apa namanya dari penjualan softwarenya, begitupun juga dengan apa namanya after salesnya yang Piranusa berikan kepada customer-customer yang memang sudah berkolaborasi dengan Piranusa. Yang untuk pertama kita itu di tahun 2023, begitu pun lanjut juga dengan ke tahun 2024 dan di tahun 2025 kita mendapatkan apa namanya gold partner di tahun 2025 ini salah satu di Indonesia begitu dari Piranusa. Nah, itu merupakan apa namanya terkait achievement Piranusa yang didapatkan dari prinsipal kita yaitu dari Situation. Nah, mungkin perkenalan singkat dari saya terkait company profil Piranusa hanya sedikit ya Pak Bapak Ibu ya semuanya ya terkait apa namanya company profil ini. Nah, untuk selanjutnya mungkin kalau dari Bapak Ibu semuanya ingin tahu lebih detail nanti bisa hubungin saya ataupun juga dengan tim-tim Piranusa yang ada di webinar ini. Nah, itu ya Pak ya terkait company profile Piranusa. Selanjutnya mungkin saya serahin ke Mas Adi ya Mas untuk kita lanjut ke webinar langsung yang akan di apa namanya dibicarain dengan Bapak Daerel gitu. Terima kasih Mas Adi atas waktunya Mas. Semoga Mas mari Mas. Siap. Terima kasih Mas Rio untuk Baik Mas Adi. atas perkenalan ya Piranusanya. Rekan-rekan, selanjutnya kita akan masuk ke sesi utama mengenai Zellcat Technology yang akan membahas berbagai fitur baru untuk membantu proses drafting menjadi lebih cepat dan efisien sekaligus demonstrasi penggunaannya. Kepada Mas Darel, waktu dan tempat dipersilakan. Ya, baik. Terima kasih Mas Adi. Oke, izin saya mulai ya Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Sebelum saya mulai, izinkan saya perkenalkan terlebih dahulu ya. Saya Daerah di sini saya yang membawakan materi webinar mengenai ZWCAT MFG seperti itu. Oke, sebelum saya mulai saya ingin ucapkan terima kasih ke Bapak Ibu semuanya sudah mengikuti webinar ZWCAT MFG kali ini dan sesi selanjutnya saya akan mencoba memperkenalkan seperti apa kapabilitas ZWCAT MFG seperti itu. Oke, sebelum saya mulai, saya izin untuk share screen terlebih dahulu ya. Iya, gimana Mas Adi? Apakah suara dan share screen saya sudah cukup aman? Aman Mas Darel, boleh dilanjut. Oke, baik. Mungkin izin saya mulai ya. Jadi memang materi kita memang hari ini kita lebih spesifik ke ZWCAT MFG dengan tema materinya adalah proses drafting lebih mudah dengan menggunakan ZWCAT MFG. Nah, sebelum itu saya akan coba show konten kita hari ini apa saja sih. Nah, di sini saya sudah buatkan beberapa konten yang sudah saya deskripsikan. Dari yang pertama itu adalah ZWCAT Introduction, lalu yang kedua ada ZWCAT MFG Capability. Nah, di ZWCAT MFG Capability ini kita ada dua sesi. Yang pertama itu part design, lalu dan juga ada assembly design. Lalu ada sesi yang terakhir adalah summary-nya, seperti itu. Nah, sebelum itu kita akan coba perkenalkan ZW Soft terlebih dahulu. Jadi ZW Soft ini adalah perusahaan di China atau kita bisa sebut adalah ZW Soft Multi Company. Jadi dia sudah banyak berdiri di berbagai macam negara dan titiknya adalah di Guangzhou, China. Tetapi dia memiliki beberapa titik-titik tempat R&D di Florida dan di negara-negara lainnya seperti itu. Lalu untuk jumlah karyawannya itu kurang lebih ada 2.000 lebih dan dengan jumlah office-nya ada 27 dengan titik 7 R&D center dan ada 1.000 partner di dunia dan tentu sudah digunakan softwarenya lebih dari 1 juta user seperti itu. Dan di sini kita juga sering mendapatkan awards dari G2. G2 ini adalah penilaian software secara global dan ZWCAT ini kita mendapatkan awards dengan uh, keterangan mudah digunakan seperti itu.
Dan di sini kita akan coba perkenalkan mengenai produknya terlebih dahulu sebelum kita masuk ke materi. Jadi yang pertama itu kita punya banyak produk yang kita miliki di ZWSoft tentunya. Dari yang pertama itu adalah ZWCAT. Nah, ZWCAT ini adalah software untuk drafting. Nah, untuk tipenya kita di ZWCAT ini ada 3 versi. Yang pertama itu adalah versi standar. Nah, versi standar ini adalah kita bisa sebutkan basicnya hanya untuk basic 2D drafting saja. Seperti itu. Lalu yang kedua ada yang ZWCAT profesional. ZWCAT profesional ini adalah bisa 2D dan juga bisa 3D. Lalu yang ketiga adalah ZWCAT MFG. Nah, ZWCAT MFG ini yang paling tingginya yang akan kita bahas di webinar kali ini. Seperti itu. Jadi ZWCAT ini sebenarnya kalau misalkan rekan-rekan sering mendengarkan AutoCAD atau sudah menggunakannya, nah ZWCAT ini adalah alternatifnya. Seperti itu. Lalu yang kedua ada namanya ZW3D. Nah, ZW3D ini adalah sebenarnya alternatif kalau misalkan rekan-rekan sering mendengar SolidWorks, Inventor, Creo ataupun NX. Nah, kita punya alternatifnya namanya ZW3D. Nah, ZW3D ini kita bisa provide untuk CAD, CAM, bahkan juga untuk analisis. Dan kita juga punya modul CAE spesifik namanya ZWSIM. Jadi ZWSIM ini kita saling terkoneksi dengan ZW3D. Seperti itu. Oke, kita masuk dulu ke versi comparison mengenai ZWCAT. Jadi yang pertama ini adalah versi yang standar. Jadi versi standar ini yang basic hanya untuk drafting saja ya. Jadi memang kita sediakan yang namanya basic drafting tools, annotation tools, layer properties manager, properties, external reference, heads. Nah, mungkin kalau fitur-fitur seperti ini kan sudah cukup common ya. Dan di sini juga kita sediakan untuk basic API. Jadi kalau misalkan rekan-rekan sudah punya autolift tersendiri di AutoCAD-nya, nah di ZWCAT ini kita bisa loading untuk si file autolift-nya seperti itu. Lalu di sini kita punya namanya Smart Series. Nah, Smart Series ini adalah yang membedakan ZWCAT dengan fitur-fitur atau software-software CAD lainnya. Oke, kita coba lanjut. Nah, ini ada yang versi profesional. Nah, profesional ini kita bisa melakukan proses 2D dan 3D. Nah, nanti di sini modulnya ada 3D modeling tools, ada raster to vector conversion, point cloud, GIS module, toolbox, terus juga ada RVT dan EFC import. Nah, mungkin kalau seperti ini kan memang arahnya ke BIM ya. Nah, nanti di sini kita akan lebih spesifik ke manufacturingnya. Seperti itu. Nah, nanti tentunya di versi profesional ini juga ada membedakan fitur Smart Series lainnya yang namanya adalah Smart Match dan Similar Search. Seperti itu. Dan yang terakhir ini ada full API compatibility. Nah, di versi profesional ini kita bisa memasukkan file API atau file custom comment dari banyak macam format seperti itu. Jadi kan kalau di versi standar itu hanya bisa ngeload satu file file.lisp aja. Nah, di versi profesional kita sudah banyak selain file lisp seperti itu. Lalu ada yang versi MFG. Nah, versi MFG ini yang paling tingginya ya. Jadi memang dia bisa 2D, 3D dan juga kita sediakan mechanical function. Nah, di sini kita ada modul untuk standar frame, pembuatan balon dan boom. Terus juga kita ada power dimension, symbol dimension. Lalu kita juga ada untuk view correction, terus juga ada shaft gear generator, terus sprocket generator, sampai kita juga bisa menghitung momen inersia dan kita juga ada untuk part library yang bisa kita langsung gunakan seperti itu. Nah, mungkin nanti akan saya coba bahas mengenai fitur-fiturnya di softwarenya langsung ya Bapak Ibu semuanya. Oke, kita lanjut lagi ke produk fitur. Nah, di sini kita ada 2. Jadi kita maksudnya tujuan webinar ini adalah efisiensi. Jadi ZWCAT MFG ini adalah solusi kalau misalkan rekan-rekan biasa melakukan proses desain secara manual. Nah, di ZWCAT MFG ini kita berikan solusi fitur-fitur yang cukup membantu untuk meringankan proses pengerjaan drafting Bapak Ibu semuanya. Dan di sini juga ada compatibility. Jadi meskipun kita menggunakan ZWCAT, format file itu kita bisa sharing juga ke AutoCAD dan kita juga bisa nanti kompatibel dengan file-file CAD lainnya. Seperti itu. Oke, nah di sini ada highlights. Di highlights ini kita ada 4 poin. Yang pertama itu dari familiar UI. Jadi familiar UI ya ini yang dimaksud adalah kalau misalkan user biasa menggunakan AutoCAD, ketika beralih menggunakan ZWCAT itu nggak perlu belajar lagi karena dari UI-nya, shortcut-nya, bahkan format file itu juga sama seperti di AutoCAD. Seperti itu. Lalu yang kedua ini kita adalah rich and customizable design standard.
Nah, di ZWCAT MFG ini kita menyediakan berbagai macam standar global seperti GB, ISO, JIS, dan sebagainya itu tinggal bisa kita langsung gunakan. Atau misalkan kita mau bikin custom library sendiri itu juga bisa. Seperti itu. Lalu yang ketiga ada namanya Smart Tools untuk mempercepat workflow ya. Jadi memang kita ada fitur mekanikalnya untuk membantu proses desain kita. Nah, nanti untuk Smart Tools ini saya akan coba langsung live demo ya di ZWCAT MFG-nya. Begitupun nanti yang keempat kita juga ada built-in part and symbol library. Jadi kalau misalkan kita membutuhkan semacam komponen-komponen semacam baut ataupun ring dan sebagainya itu kita sediakan juga di library-nya, tinggal kita insert aja, dan juga ada untuk simbol library-nya. Seperti itu. Oke, kita coba next lagi. Oke. Nah, di sini di versi ZWCAT yang sekarang juga kita sudah kompatibel dengan file AutoCAD Mechanical dari versi tahun 2004 sampai ke 2025 atau 2026. Seperti itu. Jadi kalau kita mau membuka datanya AutoCAD Mechanical itu pun kita sudah bisa. Oke, nah ini untuk familiar workflow. Nah, kita bisa lihat comparisonnya. Kalau di kiri ini adalah dari user interface ZWCAT, yang kanan adalah AutoCAD. Jadi kalau misalkan user belum pernah dengar ZWCAT, nah ini perbandingan dari UI-nya ya Bapak Ibu semuanya. Jadi di kiri ini ZWCAT, di kanan AutoCAD. Jadi memang dari UI-nya itu mirip-mirip dengan AutoCAD, seperti itu. Dari UI-nya, komennya, dan file-nya juga sama. Oke, kita coba next lagi. Nah, ini untuk familiar workflow. Nah, dari UI-nya atau function-nya kita bisa lihat seperti ini untuk tampilan 2D drafting and annotation. Nah, ini juga mirip-mirip dengan iya, bagaimana? Oke, kita coba lanjut aja ya. Oke, nah ini untuk yang 2D drafting annotation. Jadi ini toolbarnya kurang lebih mirip-mirip dengan CAD software lainnya. Atau kalau misalkan user sudah terbiasa dengan UI klasik yang hanya ada ikonnya seperti ini, itu juga kita sediakan versi klasiknya. Atau mau di customize itu juga bisa. Lalu yang ketiga ada yang UI 3D modeling. Nah ini kalau misalkan kita mau menggunakan fitur extrude, revolve, subtract itu juga kita sediakan untuk 3D modeling di versi profesional. Oke, ini untuk familiar workflow-nya. Nah, di sini kita akan masuk ke materi utamanya mengenai ZWCAT MFG capability. Nah, di sini untuk kontennya saya sudah buatkan dari kita ada 4 proses. Yang pertama itu ada part design, lalu yang kedua itu kita masukkan drawing border, dan yang ketiga library and generator, dan yang terakhir adalah dimension annotation. Nah, di part design ini nanti kita akan lebih membahas mengenai fitur mekanikalnya ya. Jadi yang pertama ini dari part design kita ada fitur yang namanya construction line. Nah, construction line ini adalah kalau misalkan kita mau membuat projection view melalui garis, itu kita ada namanya construction line. Jadi mungkin kalau kita bandingkan dengan fitur kalau di CAD lainnya adalah X-line. Jadi kalau misalkan kita mau membuat referensi kan kita harus insert X-line di masing-masing setiap gambarnya. Nanti kita baru bisa bentuk referensinya. Nah, kalau di ZWCAT MFG ini kita cukup sekali bentuk satu klik aja file referensinya, nanti projectionnya akan otomatis keluar. Nanti arahnya pun bisa kita setting kemana, seperti itu. Lalu yang kedua ada yang namanya hole design. Jadi kalau misalkan kerangkan biasa membuat lubang atau hole, nah nanti biasanya kan dia harus manual ya. Kita bikin circle-nya, atau misalkan kita bikin counterboard, kita bikin 2 lingkaran, atau ada treat kita tinggal tambahkan simbol lagi. Nah kalau di ZWCAT MFG ini kita ada fitur namanya single hole. Jadi kita tinggal input saja diameter yang kita butuhkan, atau misalkan kita mau assign lubang ulir atau treat, itu tinggal kita input saja parameternya, nanti akan keluar Pak untuk hasil si hole-nya. Seperti itu. Lalu juga ada yang namanya hole shaft projector. Nah, hole shaft projector ini kita lebih dimudahkan lagi untuk membuat proyeksinya. Nah, ini mungkin akan saya show lebih detail di softwarenya ya. Lalu ada yang namanya fillet. Nah, fillet di sini kita lebih fleksibel. Jadi memang caranya sama seperti di ZWCAT versi standar ataupun profesional. Namun di ZWCAT MFG ini dia nanti setelah kita melakukan proses fillet, nanti bisa langsung dikeluarkan keterangan dimensinya. Seperti itu. Nah, mungkin di sini akan saya coba langsung
tampilkan seperti apa sih construction line, terus juga single hole, hole shaft projector, dan juga fillet di ZWKT MFG. Oke, kita coba pindah layar ke ZWKT MFG. Nah, ini adalah tampilan dari ZWKT MFG. Jadi memang kurang lebih mirip dengan CAD software lainnya. Jadi ada berbagai macam tools dan shortcut yang sama dengan AutoCAD ataupun software lainnya. Nah, kita akan coba bahas mengenai yang fitur mekanikalnya. Jadi saya sudah ada sampel filenya di sini. Jadi kalau misalkan kita mau membuat projection seperti ini, misalkan di sini adalah part potongannya dan ini dari tampak sampingnya. Mungkin kalau di cara software-software lain kan kita harus ketik X line, kita letakkan di sini ya. Kita letakkan di satu titik, lalu kita copy, terus kita letakkan di masing-masing ujung si partnya. Nah, kalau seperti ini kan caranya cukup manual ya. Nah, kalau di ZWCAT MFG, kita cukup klik menggunakan Automatic Construction Line. Nah, tinggal kita pilih arahnya mau kemana sih. Nah, tinggal kita klik di sini, kita tinggal blok gambar yang sudah ada. Lalu kita enter. Nah, nanti dia bakal memberikan projection line seperti ini dari masing-masing atau di ujung garis si partnya. Nah, kalau kita lihat seperti ini sudah muncul. Nah, nanti tinggal kita bikin saja nih untuk si bentukan atau front view-nya. Tinggal kita tarik seperti ini untuk titik referensinya. Ini sebagai contoh aja. Nah, di sini kita udah dapat nih satu bentuknya seperti yang di atas, tapi menggunakan yang namanya construction line. Nah, kalau secara ini kan mungkin agak manual ya, tapi kita lebih dipermudahkan untuk pembuatan referensi lainnya. Lalu yang kedua ada versi yang otomatisnya atau lebih mudahnya. Jadi kalau misalkan kita mau membuat projection seperti ini, kita ada namanya hole shaft projector. Jadi kita tinggal klik saja area terluarnya, nanti akan tergenerate hasil front view-nya atau projection-nya. Kita tinggal klik saja namanya hole shaft projector. Nah, tinggal kita pilih aja yang pertama aksis atau titik tengahnya. Lalu kita tinggal klik garis terluarnya seperti ini. Nah, kalau kita lihat nanti dia akan membentuk circle seperti ini. Nah, kita tambahkan lagi di sini dan bagian paling luarnya. Dan kita tambahkan bagian dalamnya, kita enter. Nah, tinggal kita geser. Nah, kita udah dapet nih satu projectionnya tanpa harus membuat circle dari awal. Kita tinggal klik bagian keluarnya saja. Kita klik seperti ini. Dan kalau kita enter, dia sudah otomatis membuat si center marknya. Kalau di awal kan kita harus construction line, kita bikin circle ya ulang lagi, lalu kita tambahkan center mark. Kalau di ZWCAT yang MFG ini yang versi construction line atau shaft tool, tinggal kita klik saja bagian keluarnya, nanti akan otomatis tergenerate proyeksinya. Seperti itu. Jadi lebih memudahkan. Nah, kita coba next lagi. Nah, kalau kita membuat hole pun di sini lebih mudah lagi. Jadi kalau kita mau input misalkan hole dengan diameter 30, kita enter aja. Kita coba klik lagi di sini. Kita tinggal setting diameter, kita input misalkan diameter 30. Kita checklist saja. Tinggal kita arahkan di mana titik nanti kita letakkan si hole-nya. Misalkan di sini sebagai contoh aja. Nah, nanti kalau misalkan kita mau menambahkan bentuk-bentuk yang lain kayak semacam ulir, tinggal kita input saja di sini. Kita tinggal tentukan di sini titiknya. Nanti kita bisa ganti bentuk-bentuk untuk lubangnya atau hole-nya. Seperti itu. Kita coba next lagi. Nah, kalau kita lihat di sini, kita lihat ada bentuk fillet dan sudah dibuatkan dimensi di sini. Kalau di ZWCAT MFG, kita nggak perlu menggunakan 2 step. Kita cukup menggunakan satu klik fillet saja di sini. Lalu kita tambahkan setup. Kita checklist di sini namanya insert dimension on fillet. Tinggal kita input filletnya atau radiusnya berapa. Misalkan saya buat 10. Kita coba pembuatan fillet pada umumnya, klik garis pertama lalu garis kedua. Nah, kalau kita lihat di sini ketika dia sudah membuat radius, dimensinya pun akan otomatis keluar. Jadi kita nggak perlu lagi menggunakan step yang kedua ataupun kita menambahkan dimensi secara manual. Nah, nanti kalau kita pun mau multiple itu juga bisa. Kita tinggal nonaktifin aja seperti ini. Kita coba cara yang multiple-nya. Nah, kita udah ada satu
fillet seperti ini, dan untuk dimensinya dia langsung otomatis ketika filletnya sudah jadi. Nah, nanti tinggal kita Nah, nanti kalau misalkan kita mau join garisnya pun itu juga bisa. Nah, kita enter. Nah, tinggal kita offset saja biar dia mirip seperti di samping. Oke. Nah, tinggal kita tambahkan hatch untuk arsirannya di sini. Oke, seperti itu. Kita coba next lagi ke area yang sebelah kanan. Jadi di ZWK TMFG ini kita punya fitur yang namanya detail view. Jadi kalau misalkan kita mau membuat detail, kita nggak perlu harus membuat secara manual. Kalau cara manualnya kan kita bikin satu circle, kita letakkan untuk area detailnya, kita copy, terus kita rescale dan kita trim area terluarnya. Nah, kalau di sini kita tinggal taruh aja area yang mau kita buatkan sebagai detail, misalkan satu lubang seperti ini, kita enter, kita oke saja. Nah, nanti hasil detailnya sudah otomatis keluar. Dan kalau misalkan lubang ini kita perkecil atau kita pindahkan, hasil detailnya pun akan otomatis update. Nah, misal kita pindahkan hasil titik detailnya itu di sini, kita double klik, kita oke lagi. Nah, hasilnya pun akan otomatis update. Seperti itu. Jadi lebih fleksibel lagi kalau misalkan kita membuat detail view. Oke, kita coba kembali lagi ke PPT-nya. Nah, ini untuk proyektor tadi kita sudah tampilkan. Dan di sini ada berupa yang namanya split symbol. Jadi split symbol ini kalau misalkan kita punya part yang cukup panjang dan misalkan kita mau memberikan simbol untuk break, nah kita sudah ada fiturnya. Jadi tinggal kita show di sini. Jadi kita bisa lihat nih di bagian atas kan sudah ditambahkan simbol break seperti ini. Nah, kalau di ZWK MFG, kalau kita membuat detail seperti ini atau simbol break seperti ini, kita nggak perlu menggunakan cara yang manual. Kita cukup tinggal klik saja garis satu, garis kedua, dan titik center lainnya. Nanti hasilnya akan otomatis muncul. Nah, di sini akan saya coba tampilkan untuk break simbolnya. Jadi tinggal kita klik saja. Sebentar, break di sini. Nah, split simbol. Nah, nanti untuk simbolnya pun kita bisa sesuaikan. Mau yang bentuk seperti ini atau double line, rupture line, waffle line bisa kita untuk juga spacingnya. Nah, misalkan saya gunakan yang soft rupture seperti ini dengan adalah 10 mili. Nah, untuk stepnya cukup sederhana. Kita tinggal klik saja titik yang pertama. Saya aktifin midpointnya. Titik pertama, titik yang kedua, dan klik center line-nya. Nah, nanti untuk hasil splitnya akan otomatis terbuat. Seperti itu. Jadi nanti simbolnya bisa kita ganti, bisa kita ubah juga untuk spacingnya. Jadi kalau misalkan kita punya part yang cukup panjang, kita mau memberikan penanda, kalau part itu adalah panjang, kita bisa berikan menggunakan si split simbol. Seperti itu. Lalu selain itu juga kita bisa tambahkan untuk simbol section. Nah, jadi kalau misalkan kita sering menggunakan section view sebagai penanda, nah ini kita nggak perlu lagi buat manual, kita tinggal klik saja area yang mau kita tampilkan untuk simbol view-nya. Oke, kita coba next. Di sini ada insert border. Nah, border ini kalau misalkan kita memerlukan etiket, nah dan etiket yang sudah include dengan title block di ZWK MFG ini kita sudah sediakan ya template-nya. Nah, ini untuk insert border kita bisa multiple juga. Jadi kita sudah banyak standar yang kita bisa gunakan dan nantinya juga bisa kita customize tentunya. Dan untuk posisi etiketnya pun nanti bisa kita ganti mau horizontal ataupun vertikal, skalanya dan sebagainya itu bisa kita setting di sini. Dan nanti ketika kita menginsert border, nanti layernya pun akan otomatis muncul seperti ini. Jadi kalau kita insert nggak perlu lagi kita buat setting layer dari awal. Oke. Dan di sini untuk kemudahannya, ketika kita mengisi title block, kita tinggal double klik saja title blocknya, nanti akan muncul pop up dan nantinya bisa kita langsung isi. Jadi kemudahannya cukup signifikan. Jadi kalau misalkan kita compare dengan yang non MFG atau non mechanical, biasanya kalau insert
etiket, kita harus insert teks dulu, kita baru modifikasi dan sebagainya. Nah, kalau di ZWK MFG ini kita tinggal double klik saja title blocknya, nanti akan muncul pop up seperti ini dan bisa kita langsung isi dan nanti untuk hasil title blocknya pun bisa kita langsung ekstrak ke table. Oke, nah ini saya akan coba tunjukkan seperti apa frame setup atau insert border di ZWK. Oke, kita coba pakai file yang sama. Nah, ini ada frame setup. Nah, di frame setup ini kita ada banyak size yang bisa kita gunakan. Jadi ada A0 sampai A4 dan standarnya pun sudah banyak ya. Dan ini juga bisa di customize, jadi nggak harus ngikutin standar saja. Misalkan saya mau menambahkan A2 atau A3, tinggal kita klik saja di sini. Posisinya bisa kita ganti-ganti dan title blocknya pun sudah include di sini. Nah, title blocknya nanti akan mengikuti standar yang kita input di sini. Nah, setelah kita klik title blocknya, nanti akan keluar previewnya seperti ini. Nah, nanti tinggal kita oke saja. Kita bisa letakkan misalkan di area sini. Nah, nanti ketika kita double klik title blocknya, nah nanti akan muncul pop-up seperti di sini dan bisa kita langsung input atributnya apa saja yang kita ingin kita gunakan. Misalkan di sininya saya progress, di sini misalkan inputnya zwket mfg. Kita oke. Nah, nanti hasilnya akan otomatis masuk ke dalam title block. Kalau misalkan kita double klik, kita modifikasi pun itu juga bisa. Progress 1 misalkan zwket mfg 2026 sebagai contoh. Kita oke. Nah, nanti akan otomatis update dianya. Nah, nanti untuk etiketnya ataupun title blocknya nggak harus ngikutin standar, kita juga nanti bisa kita customize sesuai dengan standar yang Bapak Ibu gunakan. Oke, kita next lagi. Nah, jadi kalau misalkan kita mau multiple pun itu juga bisa. Jadi misalkan ini A3 saya mau menambahkan dengan versi yang kedua. Nah, saya mau menambahkan A4 di sini dengan versi vertikal. Kita oke. Nah, ini kita bisa menambahkan lebih dari satu. Oke, nah ini kita sudah dapat satu etiket beserta title block dari template frame setup di ZWK MFG. Nah, kalau kita lihat di sini layernya pun sudah otomatis terbuat. Jadi kita nggak perlu buat setting dari awal lagi. Oke, kita bisa next lagi ke PPT-nya. Nah, kita coba next ke sesi yang part library and symbol. Jadi memang di awal ini kita mention kalau kita ada part library atau template yang bisa kita langsung gunakan dan template-nya pun juga cukup banyak. Dia mengikuti dari standar global dan juga ada simbol-simbol yang bisa kita langsung gunakan. Nah, ini akan saya coba tampilkan seperti apa part library-nya. Jadi kalau misalkan kita membutuhkan semacam fastener, steel profile, bearing, flank, elbow dan sebagainya, itu kita sudah sediakan template-nya di part library. Nanti tinggal kita insert saja. Dan nanti standarnya pun sudah otomatis menyesuaikan. Nah, kalau ini untuk yang part library-nya, nah ini untuk contohnya, misalkan kita mau insert satu bolts. Nah, nanti kalau kita lihat di sini di gambar kiri, kalau kita klik bolts, nah ini ada banyak tipe bolts dengan tipe hexagon. Dan nanti kalau misalkan kita klik salah satu, nanti dia bisa lebih rinci lagi, size-nya berapa, diameternya berapa dan sebagainya. Dan nanti di sebelah kanan ini ada previewnya sebelum kita insert ke dalam gambar. Nanti juga kita bisa buatkan dia sebagai grup, blok, ataupun nanti kalau misalkan mau kita keluarkan dimensinya, itu juga bisa. Nah, ini untuk yang simbol. Nah, kalau misalkan kita memerlukan simbol library, kayak simbol mekanikal, contoh ada kran air seperti ini ya. Nanti dia aktualnya adalah ada pergeseran 90 derajat. Nah, kalau misalkan kita mau membutuhkan pergerakan seperti ini, kita nggak perlu harus buat dari awal. Jadi di sini sudah ada untuk simbolnya. Dan kalau misalkan kita mau memerlukan simbol untuk elektrikal, nah ini kita juga sediakan. Jadi untuk simbolnya ini kita sudah sediakan dari elektrikal sampai ke pneumatik. Seperti itu. Nah,
Kita akan coba show seperti apa untuk library-nya. Kita coba ke part library, kita ke all part. Nah, kalau kita lihat di sini ada banyak ya standar part yang bisa kita langsung gunakan dan sudah ada banyaknya standar internasional di sini. Misalkan kita membutuhkan satu baut, nah ini kita klik saja tipenya apa. Terus nanti misalkan saya mau insert bolts dengan tipe hexagon. Nah, tinggal klik saja di sini, nanti akan muncul previewnya dan kita bisa langsung gunakan untuk size-nya. Misalkan saya mau insert nih hexagon tipe yang ini, terus dengan size adalah M30. Nah, nanti juga bisa dikeluarkan langsung berserta dimensinya, atau mau di-exploded hasilnya, atau kita mau menambahkan dia sebagai grup itu juga bisa. Oke, kita misalkan letakkan di sini. Nah, nanti dia akan sudah muncul untuk si bolts-nya. Atau misalkan saya mau tampilannya dari yang lain, nah ini juga bisa kita ganti dengan size yang sama ya. Nah, jadi kita nggak perlu buat dari awal, tinggal kita input saja dari part library, tinggal kita pilih tipenya apa, size-nya berapa, lalu nanti tinggal kita insert ke dalam drawingnya. Oke, ini untuk yang part library. Dan kalau misalkan kita lihat lagi ke simbol, nah kalau di simbol ini cukup banyak juga dan cukup lengkap. Jadi kalau dari simbol ini ada dari motion, hydraulic pneumatic, electrical, dan metal structure. Saya akan coba tampilkan salah satu simbol untuk instrumen. Nah, instrumen ini tinggal kita pilih saja salah satunya. Nanti untuk stepnya juga sama kayak yang ada di part library. Tinggal kita letakkan di sini. Nah, terus juga kita juga bisa menambahkan simbol-simbol yang lain. Misalkan saya mau tambahkan simbol motor di sini, tinggal kita build saja ke dalam drawingnya. Oke, seperti itu untuk part library dan simbolnya. Oke, nah ini kita coba next lagi ke sesi selanjutnya. Nah, ini di sesi yang selanjutnya adalah kita punya fitur yang namanya screw connection. Jadi kalau misalkan rekan-rekan sering melakukan proses desain seperti ini atau katakanlah membuat connection screw seperti ini, di ZWCAT MFG ini kita sudah sediakan namanya fitur screw connection. Jadi kita tinggal insert saja poin-poin yang akan kita generate sebagai titik screw dan nantinya dia juga akan tergenerate otomatis si lubangnya. Dan nanti untuk size-nya, bentuk potongannya itu juga bisa kita langsung aktifkan. Ini sebagai contoh ada satu valve. Nah, nanti kalau misalkan kita mau buatkan detailnya seperti ini, nah nanti tinggal kita input saja untuk bolts-nya ke size berapa, ringnya size berapa, nanti akan muncul hasil otomatis detail view si screw connection-nya. Nah, ini saya akan coba tampilkan seperti apa videonya. Nah, saya coba play. Jadi di sini case-nya kita sudah ada satu gambar section. Nah, di case ini kita mau menambahkan screw beserta potongannya. Nah, ini kita coba percepat saja. Misalkan kita ada satu sampel drawing seperti ini. Nah, kita misalkan mau menambahkan nih screw di area sini. Nah, tinggal kita klik aja poin-poinnya. Nah, sebelum kita klik, kita tentukan dulu spesifikasi screw-nya seperti apa. Nah, untuk screw-nya ini sudah sudah cukup lengkap. Dia sama seperti part library. Tinggal kita input saja size-nya berapa, panjangnya berapa. Setelah kita setup seperti ini, nanti tinggal kita langsung klik saja center line-nya. Nah, setelah kita klik center line-nya, titik 1, titik kedua, dan titik yang terakhir, nanti akan muncul hasil si screw connection-nya. Kalau misalkan kita ganti ke model lain, salah satu pun itu juga bisa. Nah, kalau misalkan kita sudah setup nih, nanti ke next-nya akan kita gunakan secara berulang kali. Itu nanti juga bisa kita jadikan sebagai template. Nah, nanti kita ganti posisinya, kita ubah size-nya, atau misalkan kita mau edit-edit, ganti bentukannya. Nah, tinggal kita setting di sini. Jadi kalau misalkan kita sudah buat posisi screw-nya, kita mau tambahkan hasil section-nya, itu juga bisa. Nah, ini kalau kita lihat, dia sudah otomatis terbuat heads-nya atau section-nya. Oke. Nah, ini untuk yang screw connection. Kita coba next lagi.
Nah, ini ada yang namanya hole generator. Jadi kalau misalkan kita mau setup hole, nah ini juga kita langsung lebih fleksibel lagi untuk penggunaannya. Jadi dia modelnya sama kayak single hole di ZWK TMFG fitur sebelumnya. Tapi di sini dia lebih lebih mudah lagi untuk penggunaannya. Jadi dalam pembuatan hole tinggal kita input saja size diameter yang kita butuhkan. Misalkan di sini saya mau menambahkan satu taper hole ataupun center hole, tinggal kita klik saja size-nya berapa, terus juga panjangnya berapa, tinggal kita edit di sini. Nah, misalkan saya menambahkan salah satu nih dengan tipe M5. Nanti posisinya view-nya bisa dari samping atau dari atas. Tinggal kita tarik seperti ini, akan keluar hasil si hole-nya. Nanti tipe-tipe lain juga bisa kita langsung gunakan seperti ini. Nah, ini tinggal kita tarik aja. Kita bisa langsung setting untuk panjangnya. Atau misalkan kita mau ganti dia tipe top view, tapi dia dengan tipe hulir atau counterbore itu nanti juga bisa disetting di sini. Nah, di sini juga nanti bisa kita langsung keluarkan si screw atau arsirannya ya, sama kayak screw connection di sebelumnya. Nah, misalkan kita mau nambahkan heads di area ballnya, apa hole-nya, terus juga kita mau nambahkan beserta dimensinya itu juga otomatis. Nah, atau ke kedalaman lubangnya dia akan otomatis membuat dimensinya. Oke, seperti itu. Oke, kita coba next ke konten selanjutnya. Itu yang tipe hole generator. Oke, nah ini kita akan coba membuat part design ya di ZWKTMFG. Jadi sesuai konten sebelumnya, nanti kita akan membuat detail detail drawing seperti ini di ZWKTMFG, di mana nanti kita bisa menambahkan dimensi, detail view, atau juga ada hole chart untuk proses koordinat titik drillingnya. Nah, sebelum itu saya akan coba pertunjukan seperti apa saja nanti untuk annotation-nya. Jadi di annotation ini nanti kita coba menambahkan satu power dimension. Nah, nanti juga ada bisa kita tunjukkan untuk pembuatan toleransi, juga ada datum feature dan fitur control untuk proses GDNT, dan ada juga hole chart dan technical requirement. Nah, ini untuk smart dimension. Jadi juga kita sediakan ketika kita insert dimension, kita mau menambahkan langsung keterangan diameternya beserta toleransinya, itu nanti kita cukup menggunakan satu fitur power dimension saja. Nanti kalau misalkan kita mau penginputan surface texture, geometric tolerance, itu juga kita sediakan di sini untuk proses GDNT. Dan kita coba next lagi. Nah, nanti kalau di proses drawingnya kita juga akan mencoba menampilkan hole chart. Jadi misalkan di sini kita sudah punya banyak lubang. Nah, nanti kita mau beri dia urutan secara lebih rapi, dan nanti setelah itu kita mau keluarkan titik koordinatnya itu juga bisa. Bahkan nanti kita bisa langsung melihat untuk keterangannya. Jadi ada berapa lubang yang di dalam gambarnya, totalnya ada berapa, dan nanti juga size-nya juga akan membedakan otomatis. Dan yang terakhir kita juga bisa menambahkan technical requirement. Jadi kalau misalkan kita mau memberikan informasi atau catatan, di sini lebih fleksibel lagi untuk peletakannya. Oke, kita coba next ke softwarenya. Kita coba open ke part yang sudah ada sebelumnya. Jadi di sini kita sudah buatkan projection view yang sudah di-generate seperti ini. Nah, kita akan coba menambahkan proses detail view, detail drawing. Nah, pertama ini kita bisa menambahkan yang namanya frame setup. Nah, di frame setup ini kita bisa menambahkan etiket dengan cukup mudah. Jadi tinggal kita ganti aja skalanya dan berapa, lalu tinggal kita oke saja. Nah, kalau misalkan ini kurang besar, kita bisa ganti ke size yang lain. Misalkan kita ganti ke A2, kita oke saja. Nah, kita letakkan di sini. Nah, ini kita sudah dapat satu etiketnya. Kalau misalkan kita mau lebih dari satu itu juga bisa. Nah, kita misalkan tambahkan A3 di sampingnya. Nah, tinggal kita letakkan di sini.
Oke, kita balik lagi ke yang awal untuk proses detail view-nya. Nah, kalau misalkan di sini ketika kita mau menambahkan dimensi itu cukup mudah. Jadi kita bisa menggunakan power dimension. Di sini tinggal kita tentukan saja titik yang mau kita berikan dimensi. Misalkan kita mau berikan dimensi secara linear, tinggal kita klik aja poin 1 dan poin yang kedua. Nah, nanti akan keluar nih untuk dimensinya. Nah, nanti kalau misalkan kita dekatkan dia juga bisa otomatis kunci seperti ini. Nah, misalkan kita geser ke kanan. Atau kita mau menambahkan misalkan seperti lubang dengan keterangan tolerans H7. Nah, tinggal kita klik di sini saja. Kita klik garisnya, terus kita double klik hasil dimensinya. Nah, misalkan kita mau menambahkan simbol diameter, tinggal kita klik di sini. Dan kalau misalkan kita mau penginputan tolerans, tinggal kita input di sini ke simbol. Nanti di simbol ini akan muncul yang namanya toleransi inquiry. Nah, kalau misalkan tipe lubang, kita bisa langsung klik hole tool di sini. Misalkan kita mau ganti H7, kita tinggal oke saja. Nah, tinggal kita ulang di sini. Kita oke. Nah, misalkan di sini kita ulang lagi tipe H7. Kita oke lagi. Nah, setelah kita oke, nanti keterangan H7-nya akan otomatis muncul di sini. Jadi dia lebih mirip ya dengan 3D software lainnya ketika untuk proses pembuatan toleransinya. Jadi memang disediakan toleransi inquiry untuk mengecek tabel mekanikalnya. Oke, kita coba next lagi. Nah, misalkan kita mau menambahkan datum identifier. Nah, untuk penambahnya juga cukup mudah. Tinggal kita klik saja surface utamanya. Nah, tinggal kita drag seperti ini. Dan kalau misalkan kita mau menambahkan GDNT misalkan kesejajaran pada satu part, itu kita ada namanya geometric tolerance. Nah, untuk simbol GDNT-nya juga cukup lengkap di sini. Misalkan saya mau menambahkan GDNT kesejajaran, tinggal kita ubah saja. Di sini kita klik yang paralel. Nah, toleransinya misalkan saya ubah 0,012 dan referensinya datum A. Kita oke saja. Lalu tinggal kita drag seperti ini. Nah, setelah itu tinggal kita posisikan di sebelah sini. Nah, kalau kita lihat hasilnya, dia sudah cukup baik ya. Dan kalau misalkan kita mau modifikasi itu juga bisa. Tinggal kita double klik saja, nanti akan muncul pop-up baru, bisa kita modifikasi di sini. Oke. Nah, ini untuk yang fitur control. Misalkan kita mau lanjut lagi ke dalam surface finish. Nah, misalkan saya mau menambahkan satu simbol surface finish. Kita coba ulang saja di sini. Nah, nanti untuk surface-nya atau surface teksturnya kita bisa ganti berbagai macam simbol dan nantinya juga bisa kita langsung otomatis penambahan keterangannya. Misalkan saya mau menambahkan dengan radius 1,6 di sini. Nah, tinggal kita oke saja dan kita tinggal tempatkan posisinya di mana. Misalkan saya mau menambahkan di titik tengah di sini. Nah, tinggal kita letakkan di sini. Kita oke. Nah, ini kita sudah tambahkan surface finish. Nah, setelah itu kita bisa geser ke bawah. Nah, misalkan di sini kita mau mengeluarkan nih, ini kan ada banyak lubang ya. Nah, lubangnya ini kita pengen keluarkan keterangannya dari koordinatnya dari mana ke mana, size-nya berapa. Nah, ini kita ada namanya tools hole chart. Di hole chart ini tinggal kita klik saja titik nolnya di mana, lalu kita enter. Tinggal kita blok saja gambar yang punya banyak lubangnya. Tinggal kita enter di sini. Nah, nanti akan keluar nih untuk keterangan koordinatnya. Nah, ini misalkan kita letakkan di sini dulu. Nah, kalau kita double klik, kita juga bisa modifikasi. Misalkan saya mau ganti dia dengan tipe yang lain. Misalkan dengan theta di sini atau per angel, itu juga bisa kita setting di sini. Tinggal kita ganti saja. Nanti tabelnya akan otomatis update. Tapi kalau misalkan rekan-rekan biasanya menggunakan koordinat untuk drillingnya, kita bisa ganti lagi ke posisi yang awal. Nah, ini udah otomatis keganti. Nah, ini tinggal kita, misalkan saya turunin sedikit sebagai contoh aja.
Nah, kita coba next lagi ke step yang kedua. Nah, misalkan saya mau menambahkan nih keterangan hole-nya. Nah, tinggal kita keluarkan namanya hole chart. Lalu kita tinggal klik di sini. Nanti dia bakal membaca nih jumlah lubangnya tuh berapa dan size-nya berapa, keluar di sini. Tinggal kita oke saja. Nah, kalau kita coba ulang lagi, kita coba geser. Nah, kita geser di sini. Nah, kita bisa lihat keterangan dari part yang di sebelah kiri ini adalah total jumlahnya bisa terlihat di sini untuk kuantitinya, dan size lubangnya akan otomatis tergenerate di sini di dalam tabelnya. Nanti tabel ini pun bisa kita langsung ekspor ke dalam file Excel. Oke. Nah, kita coba next lagi ke dimensionnya. Kita menggunakan for dimension. Misalkan kita mau mengeluarkan keterangan diameter, kita bisa klik di sini. Atau kita mau mengeluarkan diameter di sini, tinggal kita klik saja diameternya berapa. Atau kita mau menambahkan jarak antar lubang di sini, poin A ke poin B. Dan kalau misalkan kita mau menambahkan yang secara linear, itu juga sama caranya seperti software-software lainnya. Nah, ini kita sudah tambahkan seperti ini. Dan nanti juga bisa menambahkan dimensi yang angel ataupun by koordinat ataupun mau yang linear dan sebagainya, itu bisa langsung kita setting nantinya. Oke. Nah, kalau misalkan kita sudah menambahkan detail seperti ini, kita mau menambahkan catatan nih atau requirement technical. Nah, kalau misalkan kita sudah ada sampelnya, tinggal kita copy saja seperti ini. Misalkan saya mau menambahkan nih keterangan teksnya ke dalam ZWCAT MFG. Tinggal kita klik aja technical requirement. Nah, nanti teksnya ini pun nanti bisa dijadikan sebagai template. Jadi nextnya kalau mau menggunakan, tinggal kita langsung panggil aja technical requirement-nya. Tinggal kita oke, kita letakkan misalkan di sini. Nah, kalau misalkan kita geser, dia akan otomatis ngefit. Misalkan kita buat seperti ini, dia akan otomatis ngefit di sini. Nah, kalau misalkan ini kurang besar pun kita bisa scale dan sebagainya. Oke, ini saya coba geser lagi. Ini kita sudah mendapatkan satu sampel detail view di dalam ZWCAT MFG. Nah, kalau misalkan kita mau menambahkan yang terakhir semacam detail view, misalkan saya mau menambahkan ini detail view biar terlihat, nah, tinggal kita keluarkan detail view di sini, tinggal tambahkan titik yang mau kita keluarkan sebagai detail. Misalkan di titik lubang yang di sini. Misalnya terlalu kecil, kita tinggal tarik saja, kita enter, kita oke. Nah, nanti hasilnya akan otomatis keluar. Atau kita mau menambahkan nih di area yang kedua. Tinggal kita ulangin saja step yang sama. Kita tarik di sini. Kita ulang lagi di sini sebentar. Posisinya kurang sesuai. Kita tarik seperti ini. Kita letakkan misalkan di sini. Nah, kalau misalkan ini saya geser-geser atau saya perkecil, itu nanti hasilnya akan otomatis update juga kok. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau saya balik lagi ke awal, atau saya pindahkan, nanti hasil detail view-nya akan otomatis menyesuaikan. Nah, kalau misalkan dari hasil detail view ini, ketika kita menambahkan dimensi, nanti hasil dimensinya itu akan menyesuaikan 1:1 dari dimensi yang sebelumnya. Contoh seperti ini. Saya tambahkan power dimension jarak dari titik A sini ke titik B. Nah, misalkan sebagai contoh di sini. Nah, meskipun ini hasil detail, dimensinya enggak otomatis terskala. Jadi dia akan otomatis menyesuaikan dari dimensi yang sudah ada. Biasanya kalau kita memberikan dimensi dari yang versi manual, ketika kita mengcopy terus gambar kita scale, terus kita tambahkan dimensi ulang, itu biasanya hasilnya dia cukup kecil dan harus kita setting lagi di properties. Nah, kalau di ZWCAT MFG ini kita nggak perlu lagi buat mengscale dimensinya dari properties. Meskipun ini hasil detail, akan otomatis menyesuaikan dari gambar yang sudah ada. Nah, kalau kita tambahkan lagi bentuk yang lain, misalkan dimensi angular, nah misalkan seperti ini sebagai contoh saja. Nah, dia hasilnya akan otomatis sama seperti yang ada di
dimensi yang lain. Meskipun gambarnya ini adalah hasil scale atau hasil detail. Seperti itu. Oke. Nah, ini kita sudah ada satu detail view. Jadi memang sudah sampai ke proses terakhir ke detail view-nya ya. Nah, nanti setelah ini kita akan coba next ke yang versi assembly design ya. Nah, ini partitionnya sudah cukup selesai. Kita coba lagi ke next yang assembly. Nah, kita coba bahas yang mengenai assembly design di ZWCAT MFG. Jadi nanti kita akan coba membuat satu detail membuat assembly design seperti ini. Jadi sudah ada balonnya dan bill of material yang sudah bisa otomatis di generate. Dan untuk workflow-nya kurang lebih ada 4 step ya. Dari yang pertama itu kita generate drawing-nya. Nah, nanti untuk generate drawing-nya kita bisa mengambil dari data ZW 3D. Lalu nanti kalau misalkan kita sudah buat dari ZW 3D, nanti kita juga bisa langsung ekspor ke DWG. Nah, nanti DWG-nya bisa kita sesuaikan untuk versinya. Dan kalau misalkan dari data ZW 3D-nya ada perubahan, nanti file DWG-nya akan otomatis update. Nah, ini nanti kita bisa sebut adalah synchronize dari DWG ke dari ZW 3D ke DWG files. Lalu nanti kita ke step yang kedua untuk drawing border. Nah, ini sama kayak metode part design sebelumnya. Lalu juga nanti kita ke assembly design. Nah, kita bisa menambahkan balloon, terus juga menambahkan boom, bill of material. Dan untuk bill of material ini dia otomatis update ya Pak. Jadi kalau misalkan di last step itu ada 10 balon, nah kita misalkan menambahkan balon yang baru, nanti boomnya akan otomatis update. Seperti itu. Lalu yang terakhir ada sesi plottingnya atau plot. Nah, nanti ada banyak cara yang bisa kita plot di ZWCAT. Dari yang pertama plot, smart plot, lalu ke jigsaw plot. Nah, mungkin nanti akan saya coba show ke software langsung ya. Nah, ini kita yang pertama ke generate dulu data dari ZW 3D. Nah, kalau bisa kita lihat di sini sebelah kiri ini adalah ZW 3D. Nah, sebelah kanan adalah ZWCAT MFG. Nah, kalau misalkan ada penambahan, ada pengurangan atau ada modifikasi, nah terus nanti kita synchronize, nanti data DWG-nya akan otomatis update ya Pak, tanpa harus kita ekspor ulang. Dan nanti untuk file DWG-nya pun bisa kita sesuaikan ke versi yang terbaru ataupun yang terlamanya. Nanti untuk stepnya juga cukup mudah. Kita tinggal klik dimension ZWCAT dan untuk refresh kita bisa gunakan synchronize to DWG ataupun DXF seperti itu. Nah, kita coba buka dulu dari data ZW3D-nya. Nah, ini kita sudah ada nih untuk satu sampel mold base sudah dibuatkan beserta exploded view dan sudah ada penambahan exploded view untuk core dan cavity-nya. Nah, saya akan coba dimensi di ZWCAT atau saya ekspor ke DWG. Nah, ini kita coba ulang, kita coba dimensi ulang di ZWCAT. Yang tinggal kita tunggu sebentar. Nah, nanti kalau misalkan ada penambahan atau pengurangan di sini akan otomatis update. Seperti itu. Nanti tinggal kita tunggu sebentar. Misalkan saya taruh letaknya filenya di sini. Kita coba ulang, misalkan di sini adalah filenya sebagai penanda yang satu, save. Nah, nanti kita coba close dulu yang ini. Nah, kita coba buka di ZWCAT MFG. Nah, kita coba buka file yang pertama. Nah, kita bisa lihat di sini hasilnya sudah otomatis ya masuk ke dalam DWG file. Kalau kita lihat exploitnya juga sesuai beserta core dan cavity-nya. Kita bisa coba bandingkan di layar bersamaan. Nah, ini kita lihat posisinya sama ya. Nah, misalkan saya menambahkan nih satu hasil detail, saya menambahkan satu komponen yang baru. Ini saya coba tambahkan di sini. Anggap saya misalkan menambahkan satu core. Di sini saya tambahkan core dengan tampilan top view. Kita yes to all. Nah, ini sudah ditambahkan satu projection core. Kita coba tambahkan yang kedua yang versi cavity-nya. Kita tinggal ketik aja cavity. Kita ganti dari top ke bottom. Nah, kita coba buatkan di sini. Nah, di terakhir kan kita mengekspor ke DWG-nya tuh hanya ada
mold base exploded-nya ya. Belum ada gambar untuk core dan cavity untuk top dan bottom view-nya. Nah, kalau misalkan kita synchronize di sini, nah nanti sini hasilnya sukses. Kalau misalkan kita buka di ZWCAT MFG, kita coba cek di sini. Nah, dia sudah otomatis menambahkan ya, Pak. Jadi kita nggak perlu buat ekspor ulang, cukup kita refresh saja. Jadi kalau kita lihat di data ZWTD-nya seperti ini, ketika kita refresh atau kita synchronize, nanti dia akan otomatis menyesuaikan data dari ZWTD atau Z3 DRW-nya. Nah, kita coba next lagi ke sesi yang assembly design ya. Nah, kita coba tambahkan nih semacam etiket. Misalkan saya mau menambahkan tipe A0 di sini. Tinggal kita oke saja. Tinggal kita sesuaikan posisinya seperti ini di sini. Nah, misalkan ini juga kurang sesuai, tinggal kita bisa geser dari Z3D-nya atau kita mau modifikasi di sini itu juga bisa. Misalkan saya geser ke kiri sedikit atau ke atas sebagai contoh saja. Nah, kita coba buat proses balon di Z3D. Nah, nanti tinggal kita klik saja fitur balon, tinggal kita berikan pengurutan namanya. Misalkan di sini kita buat sebagai top plate. Top plate standarnya misalkan kita bikin ISO saja. Materialnya kita coba bisa gunakan dari yang tabel di sini. Kita oke. Terus kita tambahkan lagi yang plat yang kedua. Misalkan di sini adalah A plate sebagai contoh saja. Terus standarnya sama. Materialnya kita coba gunakan yang dari tabel. Terus yang kedua adalah B plate sebagai contoh di sini. Ini sebagai contoh saja, kita coba ulang. B plate. Terus standarnya adalah ISO, materialnya adalah kita gunakan yang sama. Dan kita bisa loncat, kita juga bisa langsung loncat ke yang paling bawah. Nah, kita coba gunakan yang boom di sini, spacer block. Nah, nanti data ini yang kita input akan otomatis masuk ke dalam table bill of material. Nah, tinggal kita input saja di sini. Kita ulang. Lalu kita letakkan, misalkan yang terakhir adalah bottom plate sebagai contoh. Nah, oh ya, di sini ada guidance bus. Nah, guidance bus ini kan ada total ada 4 ya, ada 4 jumlahnya. Nah, tinggal kita geser lagi di sini. Kita coba beri nama. Standarnya misalkan ini, materialnya apa, kuantitinya misalkan kita ganti jadi 4. Dan yang terakhir kita tambahkan di sini ada locating ring. Kita ulang di sini. Locating rings. Standarnya ISO. Materialnya kita gunakan yang ini sebagai contoh saja. Kita enter. Nah, di sini kita udah dapat nih semacam satu sampel mold balonnya. Nah, di sini kita tinggal generate aja part list-nya. Nah, di part list ini tinggal kita tarik aja ke atas. Data yang kita input di masing-masing balonnya akan otomatis masuk ke dalam table. Dan kalau misalkan saya menambahkan komponen, kita menambahkan komponen baru atau menambahkan balon baru, nanti tabelnya akan otomatis update. Nah, sebagai contoh nih, saya kan belum tambahkan tipe yang ejector backplate. Nah, ini saya belum tambahin nih. Saya ulang, misalkan yang di sini ejector backplate, ejector backplate. Nah, ini standar ISO. Kita ulang lagi di sini, cara yang sama. Kalau kita lihat di tabelnya, nah dia otomatis update, Pak. Ejector backplate sudah terinput. Jadi kita nggak perlu buat generate parts lagi. Nah, kita tambahkan lagi nih versi yang keduanya. Misalkan di sini ejector retainer plate. Ejector retainer plate. Standarnya ISO, materialnya apa, misalkan saya ngikutin dari table. Kita oke saja. Nah, ini kita lihat lagi di tabelnya, dia otomatis menyesuaikan, Pak. Dia otomatis menambahkan tanpa harus kita generate parts baru. Oke. Nah, kita coba sesuaikan ini kan balonnya juga nggak sejajar ya.
Nah, ini juga bisa kita bisa buatkan biar dia lebih rapi. Jadi kita tinggal klik saja satu balonnya seperti ini, lalu tinggal kita titik bikin garis seperti ini. Nah, nanti dia akan otomatis sejajar ya, Pak. Nah, atau kita misalkan menambahkan lagi yang kita mau modifikasi yang di sini kita buat dia sejajar. Nah, dia akan otomatis lebih rapi ya, Pak. Nah, nanti area yang ini itu juga kita bisa modifikasi dengan cara yang sama. Nah, misalkan saya bikin sejajar seperti ini. Begitupun yang terakhir. Nah, tinggal kita klik di sini, tinggal kita bikin sejajar. Nah, jadi lebih fleksibel lagi ya, Pak. Kalau kita misalkan mau memodifikasi. Nah, misal kita sudah mengeluarkan nih si balonnya. Nah, kita mau menambahkan nih komponen yang lain. Misalkan saya mau menambahkan dari part library, dari part mold di sini. Nah, ada berbagai macam library ya, Pak. Misalkan saya mau menambahkan guidance atau positioning part. Nah, tinggal saya klik saja salah satunya. Misalkan yang ini, kita part out. Saya ulang lagi. Di sini dimensinya saya nonaktifin. Nah, ini juga bisa kita tambahkan atau kita mau menambahkan yang lain. Misalkan saya mau menambahkan guidance dengan tipe yang ini. Nah, oke, dimensinya kita keluar nonaktifkan. Nah, kita klik di sini, kita letakkan di sini sebagai komponen baru ya. Nah, kita misalkan mau menambahkan satu balon lagi, meskipun dia bukan nggak ngikut ya dengan file exploded-nya. Nah, tinggal kita ulang saja menggunakan yang namanya balon seperti tadi. Nah, tinggal kita drag saja seperti ini. Nah, kita oke. Nah, nanti kalau kita ngambil data dari library, kita nggak perlu buat input lagi. Jadi data deskripsinya, standarnya sudah otomatis terinput di sini. Tinggal kita ganti materialnya saja. Dan kalau misalkan kita memerlukan quantity, tinggal kita ganti di sini. Kita oke. Nah, datanya akan otomatis input ya, Pak. Input ke dalam table listnya. Oke, seperti itu. Jadi kita sudah punya nih satu sampel desain assembly design di ZWK MFG, di mana kita bisa tambahkan balon dan sudah otomatis terbuat part listnya. Oke, seperti itu. Nah, kita coba masuk lagi ke metode yang terakhir. Jadi kita bakal coba show nih seperti apa sih workflow plot metode di ZWCAT. Yang pertama ini ada versi manualnya. Jadi kalau versi manual ini sama kayak software lain ya. Kita bisa gunakan Ctrl P ataupun plot. Atau kalau misalkan kita punya banyak gambar di model, kita bisa gunakan yang namanya smart plot. Di dalam misalkan ada dalam model ini ada 10 gambar, kita mau plot sekaligus itu bisa menggunakan fitur smart plot. Nah, smart plot ini termasuk smart series yang membedakan dari ZWCAT dengan software-software lainnya ya. Atau ada versi yang jigsaw plot. Nah, jigsaw plot ini misalkan Bapak punya file terpisah-pisah nih, Pak, nggak satu directory. Nah, tapi Bapak mau gabungkan jadi satu gambar, seperti di layar seperti ini. Nah, itu nanti cukup mudah juga untuk penggunaan jigsaw plotnya. Jadi fungsinya buat menggabungkan saja dari banyaknya file yang terpisah-pisah. Oke, saya coba tampilkan dari yang pertama. Dari yang pertama itu kan kalau plot Ctrl P seperti ini ya. Nah, ini kan caranya cukup cukup manual ya, Pak. Nah, ini misalkan DWG to PDF. Kita bisa preview seperti ini. Nah, ini misalkan saya ganti full bleed A0. Saya ganti landscape. Nah, ini seperti ini ya sebagai contoh. Nah, ini kan cara versi manualnya ya. Baru bisa kita langsung plot. Kita taruh di mana misalkan contohnya di sini. Nah, ini cara yang versi manualnya. Tapi kalau misalkan Bapak punya file seperti ini contohnya, saya ada satu gambar di dalam model. Nah, ini saya coba buka filenya. Oh, sorry, yang satu lagi.
Nah, kalau misalkan Bapak punya banyak gambar seperti ini, nah kita nggak mungkin Pak buat bikin satu settingan seperti ini ya. Ctrl P, kita Windows satu per satu. Nah, mungkin kalau cara seperti itu cukup memakan banyak waktu. Nah, kalau di ZWCAT ini kita bisa langsung klik aja Pak semuanya pakai si Smart Plot. Tinggal kita blok aja seperti ini, kita enter. Lalu kita bisa lihat urutannya, bisa juga kita preview hasilnya seperti apa. Nah, nanti kita tinggal langsung setting aja, kita upload di dalam satu file. Jadi nanti settingannya dari 14 gambar tersimpan jadi satu file PDF atau kita mau buat terpisah itu juga bisa ya Pak. Nah ini saya buat yang versi terpisah. Oke, saya coba ulang lagi di sini kita blok, kita ganti ke PDF, kita highlight, lalu kita bisa preview. Nah tinggal kita ulang lagi aja caranya. Tinggal kita plot di sini. Nah ntar 14 gambar dia akan otomatis membuat terpisah ya Pak. Kalau mau digabung itu juga bisa. Nah ini udah terpisah satu file untuk satu gambar atau satu PDF. Kalau mau digabung itu nanti tinggal dicek saja settingannya. Oke, kita coba balik lagi ke yang terakhir, ke metode jigsaw plot. Nah, jigsaw plot ini misalkan filenya entah posisinya berantakan ya Pak dari folder dari masing-masing folder. Nah, kita pengen gabungkan nih lalu kita plot. Nah, kita tinggal ketik aja Pak namanya jigsaw print. Jigsaw print ini tinggal pilih foldernya Pak atau mau sekaligus misalkan dari select folder. Nah, di dalam folder ini misalkan ada banyak gambar. Saya coba buka salah satu ini. Nah, nanti dia akan otomatis terekap jadi satu ya Pak. Atau saya mau menambahkan lagi nih file yang lain. Misalkan saya mau tambahkan yang single. Saya mau tambahkan file yang udah kita buat sebelumnya yang detail view. Nah, nanti dia akan otomatis ngikut Pak. Kita oke. Nah, kita bisa lihat Pak hasilnya di sini. Jadi kalau misalkan kita sudah apa? Sudah membuat banyak gambar tapi dia tidak terpisah dia nggak ngikut jadi satu file. Nah, terus tapi kita mau gabungkan nih. Nah, terus kita plot. Nah, kita nggak perlu buat kita open filenya, kita copy dalam satu file. Nah, kalau cara seperti itu kan memakan banyak waktu ya, Pak. Nah, ini kita tinggal klik saja foldernya atau filenya ada dari mana ke mana, kita oke. Nanti dia akan otomatis jadi satu lembaran seperti ini, Pak. Nah, nanti tinggal kita bisa gunakan yang namanya plot. Nah, kalau misalkan sudah ada di perusahaannya menyediakan plotter yang cukup besar seperti ini, nah ini juga cukup membantu ya Pak. Jadi kita nggak perlu buat manual. Jadi metodenya sama kayak metode nesting ya Pak. Tinggal kita bikin raw materialnya, nanti partnya atau masing-masing filenya akan otomatis ngefit dalam satu profilnya atau satu materialnya. Tapi kalau di sini metodenya dia adalah ngupload, hanya untuk menggabungkan saja. Oke. Nah, ini bisa kita langsung smart plot ataupun kita plot. Nah, saya coba ulang di sini. Saya ubah misalkan DWG to PDF. Kita window. Kita oke, kita preview. Nah, dia sudah otomatis tersimpan seperti ini ya, Pak. Nanti kalau misalkan kita mau setting skala agar dia ngefit dalam satu kertas, itu nanti bisa kita setting lagi. Tapi di sini kita oke saja untuk sebagai contoh. Nah, bisa langsung kita generate ke dalam file PDF. Dia buat menggabungkan ya. Oke, kita untuk jigsaw-nya kurang lebih seperti itu ya, Pak. Jigsaw plot. Nah, kita coba balik lagi ke sini. Nah, ini dari metode awal, part design, assembly design, sampai ke plot itu saya rasa sudah cukup ya, Pak. Nah, nanti kita coba next lagi ke yang summary-nya. Nah, dari summary ini kita sudah dari awal melakukan yang namanya part design. Nah, part design ini tadi kita sudah tunjukkan tools-tools yang cukup membantu untuk membantu untuk proses desain kita. Lalu juga ada drawing border di mana kita ada satu template crop gambar yang bisa kita gunakan langsung atau mau kita customize. Lalu nanti juga ada part library. Nah, part library juga kita sediakan berbagai macam
standar part library, nanti juga bisa disesuaikan dengan standar internasional, dan juga ada screw generator, symbol library, dan hole generator. Nah, setelah kita sudah melakukan dari workflow part design, nah kita pindah nih ke assembly design. Yang tadi kita buat balloon, synchronize dari Z2TD ke ke DWG file, terus juga kita buat part list atau bill of material, menambahkan part library. Nah, itu kan sudah selesai ya. Nah, tadi juga yang plot kita sudah jelaskan seperti apa workflow plot di kita. Jadi ada 3 versi ya, Pak. Ada yang versi manual menggunakan plot, atau yang multiple menggunakan smart plot, ataupun yang terakhir yang jigsaw plot. Jadi jigsaw plot ini yang buat menggabungkan banyak file DWG dari folder yang terpisah-pisah. Ya, saya Naradia Dimas Pratama, sebagai perwakilan dari tim Piranusa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para rekan yang mengikuti webinar hari ini. Sampai jumpa di event Piranusa selanjutnya. Selamat siang.